Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 praktikum biokimia klinik dari Shift C akan mempresentasikan hasil percobaan kami terkait isolasi DNA. Next. Kelompok kami terdiri dari Anissa Nur Rohma, saya sendiri, Dela Nafira, Gina Nur Hasana, Nabila Rizky Lestari, Sahrul Kurniawan, Sri Umiati, dan Fahma Adini. Next. Slide materi isolasi DNA ini akan dijelaskan oleh teman kita Sahrul Kurniawan. Kepada Sahrul, saya persilakan. Baiklah, pada materi isolasi DNA ini, kami akan membahas yang pertama prinsip dasar, kemudian hasil percobaan, pembahasan, dan kesimpulan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sahrul. Untuk slide tujuan percobaan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Gina. Kepada Gina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tujuan percobaan kali ini yaitu pertama, isolasi DNA dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein, lemak, dan karbohidrat. Yang kedua, mengetahui prosedur isolasi DNA secara sederhana di rumah. Yang ketiga, mengetahui bentuk DNA yang dihasilkan dari isolasi. Dan yang terakhir, mengetahui tujuan penambahan sabun, garam, dan etanol dingin pada isolasi DNA. Baik, terima kasih kepada Gina. Untuk prinsip dasar, slide prinsip dasar ini akan dibacakan oleh teman saya, Fahma. Pada Fahma, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Prinsip dasar dari percobaan ini yang pertama adalah, prinsip utama dalam isolasi DNA ada 3, yakni penghancuran atau lisis, ekstrasi atau pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa dan protein, serta pemurnian DNA. Yang kedua, prinsip isolasi DNA pada berbagai jenis sel atau jaringan pada berbagai organisme pada dasarnya sama, namun memiliki modifikasi dalam hal teknik dan bahan yang digunakan. Yang ketiga, isolasi DNA pada tanaman dapat dilakukan dari berbagai organ, baik daun, batang, dan akar, maupun duri. Umumnya, jaringan yang diambil adalah jaringan yang masih muda karena belum mengandung banyak metabolit sekunder yang mengotori DNA hasil isolasi. Next. Selanjutnya, identifikasi molekuler memerlukan tahapan awal yaitu isolasi DNA genom. Prinsip isolasi DNA yang lain adalah mendapatkan DNA murni yang tidak tercampur dengan komponen sel lainnya seperti protein dan karbohidrat. Selanjutnya, isolasi DNA genom dapat dilakukan dengan metode lisis sel secara fisik dan kimia. Selanjutnya, isolasi DNA secara fisik, sel dipecah dengan kekuatan mekanik, yaitu secara Fish atau Whitney homogenation dan resonansi, misalnya dengan sonikasi. Yang terakhir adalah isolasi DNA secara kimia. Sel dirusak dengan buffer lisis berisi senyawa kimia yang dapat merusak integritas barir dinding sel, misalnya SDS, sodium dekotil sulfat, dan CTAB, setil trimetil amonium bromid. Next. Hasil percobaan isolasi DNA. Dapat dilihat bahwa DNA yang didapatkan berupa endapan-endapan putih halus yang terlihat memisahkan dari larutan di bawahnya. Baik, terima kasih kepada Fahma. Untuk slide pembahasan akan dibacakan oleh teman saya, Nabila. Kepada Nabila, saya persilakan. Baiklah, terima kasih. Pengujian yang dilakukan berupa isolasi DNA pada sampel pisang. Pisang yang digunakan diletakkan ke dalam plastik dan menekannya hingga halus. Semakin halus sampel, maka DNA yang akan diekstrak pun akan lebih mudah. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dapat terjadi karena apabila bahan uji pisang masih dalam substrat yang belum hancur sempurna, maka ada beberapa bagian yang nantinya tidak terjadi ekstraksi dan hanya ada pada bagian luarnya saja. Saat penghancuran terjadi pelepasan senyawa polifenol dan polisakarida. Selanjutnya, menambahkan larutan garam serta sabun cair. Pisang dalam plastik ditambahkan larutan sabun. Tujuan penambahan ini adalah untuk mencegah membran plasma
dan dinding sel serta membran inti pada sel. Penambahan sabun menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik sabun dengan protein dan lemak pada membran membentuk senyawa lipid protein sabun kompleks. Senyawa tersebut dapat terbentuk karena protein dan lipid memiliki ujung hidrofilik dan hidrofobik sehingga dapat membentuk ikatan kimia. Semakin basah sabun, maka kekuatannya untuk memecah membran yang ada pada sel pun makin besar, sehingga jumlahnya perlu dibatasi. Baik, terima kasih kepada Nabila. Untuk slide selanjutnya, lanjutan dari pembahasan tadi akan dibacakan oleh teman kita Sri Umiati. Kepada Mimi, saya persilakan. Selanjutnya yaitu pisang dalam plastik ditambahkan juga garam dapur. Pengisolasian DNA menggunakan garam dapur dengan tujuan untuk memekatkan DNA. Hal ini dapat terjadi karena ion Na+ yang dikandung oleh garam mampu membentuk ikatan dengan kutub negatif pada ikatan fosfat DNA. Saat ion Na+ garam berikatan dengan fosfat, pada saat itulah DNA akan berkumpul. Setelah semua larutan tadi homogen, ditambahkan alkohol dingin secukupnya untuk dilakukan pemekatan. Pemekatan ini dilakukan dengan penambahan alkohol pada lapisan atas sampel sehingga terjadi presipitasi DNA pada pembatasan kedua larutan. Alkohol dingin berfungsi untuk pengikatan strand DNA yang telah terkumpul karena pemekatan oleh garam. Karena kerapatan alkohol lebih kecil dibandingkan kerapatan air, maka alkohol akan berada di bagian atas larutan. Tujuan dari penambahan alkohol ini adalah presipitasi DNA, yaitu memisahkan segala materi yang ada dengan DNA. Sehingga DNA dapat naik karena massa jenis DNA lebih kecil daripada materi lain dengan penambahan alkohol. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mimi. Pembahasan terakhir yaitu kesimpulan. Materi ini akan dijelaskan oleh teman kita Dela. Kepada Dela, saya persilakan. Baiklah, jadi kesimpulannya, DNA yang didapatkan berupa endapan-endapan putih halus yang terlihat memisah dari larutan di bawahnya. Penambahan dengan sabun cair dengan tujuan memecah membran plasma dan dinding sel serta membran inti pada sel. Penambahan sabun menyebabkan rusaknya membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik sabun dengan protein dan lemak. Pada membran membentuk senyawa lipid protein sabun kompleks. Isolasi DNA menggunakan garam dapur dilakukan dengan tujuan untuk memekatkan DNA. Penambahan alkohol bertujuan untuk memisahkan segala materi yang ada dengan DNA, sehingga DNA dapat naik karena massa jenis DNA lebih kecil daripada materi lain dengan penambahan alkohol. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dela atas presentasinya. Mungkin sekian presentasi dari hasil percobaan dari kelompok 3 ini terkait isolasi DNA. Lebih dan kurangnya mungkin saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.